Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kasih dan kemurahan Allah yang telah menolong akan tiap-tiap kita, mempertemukan dan menghimpunkan kita, sehingga pada pagi hari ini kita boleh berkesempatan untuk memuji dan memuliakan akan Allah kita. Mari kita akan mulai seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tenang sejenak di hadapan Allah dan kita mengambil waktu teduh. Waktu teduh kita mulai. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilan namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Amin. Saya menjemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama, dan kita akan mengawali seluruh rangkaian ibadah kita dengan pujian nomor 12. Puji-pujian nomor 12. Kita nyanyikan ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Kita masih tetap berdiri, doa pembukaan akan dipimpin oleh Gembala Sidang. Kami datang kepadamu mengucap syukur ya Tuhan atas kasih penyertaan, berkat-berkat dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga pagi hari ini kami boleh datang berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami serahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati akan setiap kami semuanya, baik yang ada di ruangan ini maupun yang menyaksikan dari rumah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
kematian dan kebangkitan Yesus Kristus bukan hanya membuat kita bersukacita, tetapi itu juga memberikan jaminan bagi setiap kita untuk memperoleh keselamatan, kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita menyiarkan akan berita kematian dan kebangkitan Kristus lewat kesaksian hidup kita. Kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan pujian nomor 32, Ku bernyanyi tentang Yesus. Puji-pujian nomor 32. Bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini, mari bersama-sama sehati kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji-pujian yang dapat kita naikkan di hadapan Allah adalah ucapan syukur kita, di mana kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita kembali memuji memuliakan Allah dengan pujian nomor 54, Bawalah aku dekat ke salib. So
kita tinggalkan sejenak akan pujian kita. Mari kita membukakan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat 15 sampai dengan yang ke-19. Mari jemaat kita membaca ayat ini dengan cara berbalas-balasan. Saya akan mulai dengan ayat-ayat berbilangan ganjil dan silakan jemaat dengan ayat-ayat berbilangan genap. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita sekalian. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk yang ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sama-sama. Dan hal ini yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa tahun yang lalu Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jikalau pertanyaan yang sama diberikan kepada Yesus pada hari ini, apakah jawaban kita? Apakah kita mengasihi Dia? Mari kita mengasihi Dia dan kita setia untuk tetap taat mengikuti Dia. Kita akan memuji memuliakan Tuhan kembali sebelum kita bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian nomor 92. Puji-pujian nomor 92. Pada Yesus
mereka. Tinggalkan semua kesombongan, pada Yesus ku datanglah, memperoleh berkat yang besar. Yesusku, tinggalkan keputusasaan, menikmati kasih-Mu selalu, memandang kemuliaan-Mu. Yesusku, Firman Tuhan pada hari ini dilayani oleh Gembala Sidang. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh memanjatkan pujian kehadirat Tuhan. Saat ini kami juga rindu untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, baik hamba-Mu dan juga sidang jemaat semuanya yang mendengarkannya. Biarlah Tuhan Kau berkenan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang menyaksikan dari channel YouTube. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan pada kita dan memberkati kita semuanya. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat di dalam kitab Galatia. Kitab Galatia pasal yang ketiga ayat 15 sampai ayat 29. Kitab Galatia pasal ketiga ayat 15 sampai ayat 29. Jika sudah mendapatkan bagian ini, saya akan membaca bagi setiap kita semuanya. Galatia pasal 3 ayat 15 sampai ayat 29. Saudara-saudara, baiklah aku bergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau ada yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa.
supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keselamatan kekal adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dan kita akan menyadari bahwa keselamatan itu sangat kita perlukan. Jaminan keselamatan itu sangat kita perlukan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, barangkali kita di sini sudah pernah ke rumah sakit umum daerah di Sanggau. Baik itu mungkin kita berobat atau hanya sekedar periksa, atau kita sedang menjenguk teman atau saudara kita yang sakit di sana. Dan kalau kita melihat kalau kita di ruang tunggu, kita melihat di situ bagian loket, ya. Kita lihat di situ ada tempat yang yang dibedakan, ya. Ada satu tempat biasa, yang satu tempat lansia, ya. Nah, lansia ini adalah lanjut usia, ya. Dan di sini dibatasi kalau 5 tahun lebih itu sudah lansia. Jadi 50 tahun lebih, ya, maksud saya. Terima kasih. Ya, itu sudah masuk golongan lansia. Ya, jadi kita bayangkan di sini, ya, lebih dari separuh dari kita yang hadir di ruangan ini, kita sudah lansia, ya. Tanpa kita sadari kita adalah lansia. Lanjut usia sudah, ya, karena sudah di atas 50 tahun. Nah, kemudian saya pernah belanja makanan, ya. Kemudian yang jaga itu tanya saya, pakai cabai enggak, kek? Aduh, udah 3 kali ada orang panggil saya kakek ini. Dulu pulsa, ya, beli pulsanya berapa, kek, katanya. Ya, saya enggak marah. Kenapa? Karena saya menyadari saya semakin tua. Dari rambut saya yang semakin putih, ya, sudah terlihat saya sudah tua. Saya sudah umur 60 tahun, lebih dari lansia sudah. Kalau batasnya 50 tahun itu sudah lansia, berarti saya sudah lansia benar-benar. Benar-benar lansia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenyataan bahwa umur kita terus bertambah membuat kita semakin menyadari bahwa kita butuh keselamatan kekal. Kita butuh jaminan keselamatan itu. Dalam nas kita di sini, ya, membicarakan tentang perbandingan akan hukum Taurat dan tentang janji di dalam Yesus Kristus. Dan dalam bagian ini saya mau menyampaikan kepada kita ada 3 bagian penting, 3 kebenaran penting yang akan kita perhatikan sehingga kita akan menyadari bahwa keselamatan hanya oleh iman di dalam Yesus Kristus. Pertama, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kematian Kristus di kayu salib adalah kegenapan dari hukum Taurat. Adalah kegenapan dari hukum Taurat. Coba kita lihat di dalam ayat yang kita baca tadi. Ayat 24 mengatakan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Kristus sudah datang, dia sudah mati bagi semua orang. Dan barang siapa percaya kepadanya, mereka memiliki jaminan keselamatan itu. Tapi banyak orang masih tidak menyadari akan hal itu. Mereka masih tetap hidup di bawah hukum Taurat.
Memang tidak dapat disangkal bahwa hukum Taurat mengajarkan tentang kebaikan. Tentang bagaimana kalau kita melakukan semuanya itu, kita akan hidup oleh karenanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menggenapi akan kebenaran hukum Taurat itu. Makasih. Karena hukum Taurat di sini bukan sekedar apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, yang seturut dengan 10 hukum itu. Dari hukum pertama sampai hukum yang ke-10. Dari keempat hukum, dari 1 ayat sampai yang keempat tentang hubungan kita dengan Allah. Dan hukum yang kelima sampai 10 tentang hubungan kita dengan sesama manusia. Tetapi juga apa yang ada dalam pikiran kita. Tuhan Yesus pernah menyampaikan kepada murid-muridnya, mengingatkan kepada mereka. Firman Tuhan berkata, jangan membunuh. Tetapi kalau kamu membenci saudaramu, kamu sudah membunuh. Bagaimana kita bisa benar-benar menggenapi hukum Taurat itu, melaksanakan hukum Taurat baik dalam tindakan kita maupun dalam pikiran kita dengan sempurna? Tidak ada yang bisa melakukan seperti itu. Sesuci apapun kita berusaha hidup di dunia ini, kita tidak bisa mencegah bahwa kita pernah berdosa, bahwa kita pernah bersalah. Ada pepatah mengatakan sepandai-pandainya bajing melompat, ya, sekali waktu akan jatuh juga. Bayangkan. Saya pernah lihat, ya, ada tupai itu berlari bahkan dari tiang Telkom sebelah kanan, lari ke Telkom sebelah kiri, ya, hanya dengan seutas kabel kecil, ya, dan laju sekali, ya, cepat sekali larinya. Wah, hebat sekali. Tapi bukan berarti dia tidak pernah jatuh. Pernah jatuh. Kita berusaha untuk melakukan perbuatan baik. Kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita berusaha untuk mengasihi sesama kita. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa kita bisa jatuh dalam dosa. Firman Tuhan mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah sebagai penuntun bagi setiap kita manusia untuk menuju kepada Kristus. Dan bagian lain di dalam kitab Roma, kita lihat Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat 4. Dengan jelas di sana dikatakan bahwa Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Roma 10 ayat 4, kita baca bersama-sama. Roma pasal 10 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kristus kegenapan hukum Taurat, sehingga melalui Kristus kebenaran itu dapat diperoleh oleh setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama, bahwa Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Hukum Taurat menuntun kita sampai kepada penggenapannya adalah Kristus sendiri, sehingga kita beroleh jaminan keselamatan itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kematian Kristus di kayu salib menggantikan kita yang seharusnya hukuman itu menimpa kepada setiap kita. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Dan itu berlaku untuk seluruh umat manusia. Upah dosa adalah maut, dan ini kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang tidak bisa disangkal. Ada sebab akibat. Karena ada dosa, harus ada hukuman. Kita sudah dilahirkan dalam dosa, dan itu cukup untuk membuat kita harus dihukum.
Apalagi kita isi hidup ini dengan perbuatan-perbuatan dosa yang menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama kita. Itu cukup untuk membawa kita ke dalam penghukuman untuk selamanya. Tetapi Kristus Yesus menggantikan semuanya itu dengan kematiannya di atas kayu salib. Kita lihat di dalam konteks ayat atau nas firman Tuhan yang kita baca tadi. Kita lihat dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-10. Galatia pasal 3 ayat yang ke-10. Saya baca bagi kita, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus mati di kayu salib. Dan pada waktu itu, di daerah penjajahan Romawi, ada dua hukuman yang terberat. Dan satu yang paling berat adalah kematian di kayu salib. Dan Kristus ada di sana. Dia menyerahkan nyawanya dengan cara disalibkan. Kalau kita selidiki dalam kehidupan Tuhan Yesus, tidak ada satupun perbuatan dosa yang dilakukan. Tapi hidupnya, pelayanannya selama 3,5 tahun sungguh menjadi berkat bagi banyak orang, memberi pengharapan bagi semua orang yang mau datang kepadanya. Tapi kita lihat, dia harus digantung di kayu salib. Segala tuduhan dari imam-imam, segala tuduhan dari mahkamah agama, semuanya tidak ada yang terbukti. Bahkan Pontius Pilatus mengatakan tidak ada satupun kesalahan padanya. Dan Pontius Pilatus mau melepaskan dia. Tapi kenyataannya Yesus harus mati di kayu salib. Dia harus dipakukan di kayu salib. Mengapa? Mari kita renungkan, mengapa Yesus harus mati di kayu salib? Ini jawabannya. Dia mau terkutuk untuk kita semuanya. Menggantikan hukuman kita. Menggantikan hukuman saudara dan saya dan semua orang yang mau percaya kepadanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kita perlu datang kepada Dia. Supaya dosa kita juga ditanggung oleh Dia. Hukuman kita digantikan oleh Dia. Karena oleh kematian satu orang, maka semua orang yang mau percaya diselamatkan. Dosa masuk melalui satu orang, yaitu Adam. Dan oleh dosa itu juga maut menjalar kepada seluruh umat manusia. Tetapi keselamatan datang melalui Yesus Kristus dan berlaku kepada semua orang yang mau percaya. Ini yang kedua, bahwa Yesus mati di kayu salib menggantikan hukuman kita. Dia terkutuk karena kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kematian Kristus di kayu salib memberikan jaminan keselamatan bagi setiap kita semuanya. Tadi di awal sudah saya katakan, umur lebih dari 50 tahun termasuk lansia, ya, golongan lansia. Kita sudah semakin dekat. Katanya sudah senja, usia senja. Dekat finish, ya. Tapi yang muda-muda pun juga tidak dijamin bahwa mereka masih jauh dari finish, tidak. Kenyataan banyak orang muda pun bisa cepat dipanggil Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu jaminan keselamatan itu. Dan jaminan keselamatan itu hanya bisa didapat di dalam Kristus Yesus. Barang siapa percaya kepada Dia yang telah mati dan bangkit, maka kita dijamin keselamatannya. Kita lihat dalam nas kita tadi. Ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah.
Apa janji Allah? Berkat. Dan berkat yang tertinggi dalam kehidupan kita adalah keselamatan kekal bersama Tuhan di sorga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di dalam pasal 4, dalam konteks nas kita. Pasal 4. Ayat 5 dan 6. Saya akan baca dari ayat 4 sampai yang ke-6. Galatia 4 ayat 4 sampai 6. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. 2 hari lalu saudara-saudara kita merayakan Hari Raya Idul Adha. Ya, kita diingatkan bagaimana Abraham membawa anaknya yang tunggal ke salah satu bukit di perbukitan Moria untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kita meyakini itu adalah Ishak yang dipersembahkan. Dan mereka meyakini itu Ismail yang dipersembahkan. Baik Ishak maupun Ismail, coba kita lihat dalam nas itu, dalam kitab Kejadian. Apakah mereka jadi dipersembahkan? Tidak. Ya. Ketika Abraham menghunus pisaunya untuk menghujamkan pisau itu ke dalam diri dari anaknya yang tunggal, yaitu Ishak, Tuhan berkata, Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu. Apa maksud Tuhan di sini? Pertama, tentu saja untuk menguji Abraham. Apakah dia sungguh-sungguh taat kepada Tuhan atau tidak? Dan Abraham menang di situ. Dan yang kedua adalah bahwa ini adalah mengingatkan kepada Abraham dan kepada semua orang di dunia bahwa korban satu-satunya bukan dari manusia itu, Ishak, atau mungkin mereka bilang Ismail, itu tidak jadi dipersembahkan. Tetapi coba kita perhatikan di dalam kitab Kejadian ini. Ada perkataan, di atas gunung Tuhan menyediakan. Siapa sesungguhnya yang disediakan Tuhan untuk menebus manusia dari segala kuasa dosa? Bukan dari manusia, tetapi dari Allah sendiri. Allah sendiri mengutus anaknya yang tunggal dan mati di kayu salib di bukit Kalvari, di bukit Golgota itu. Dia menebus manusia dari kuasa dosa, sehingga kita memperoleh keselamatan itu. Yang di dalam 2 Korintus pasal 5 mengatakan bahwa kemah di dunia ini hanya sementara, pasti akan dibongkar. Sekali waktu nanti Tuhan menyediakan kemah di sorga yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Dan itu yang akan kita miliki, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena Kristus sudah mati bagi kita. Oleh sebab itu jangan takut. Walaupun kita termasuk golongan yang lansia tadi ya, atau mungkin kita sedang ada sakit penyakit, jangan takut. Bahwa keselamatan disediakan bagi setiap orang yang mau percaya kepada Kristus. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh menjadi berkat bagi setiap kita semua, dan mendorong kita untuk segera menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan bagi kita yang sudah menerima Kristus, mari kita beritakan Injil keselamatan ini kepada orang lain. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kematian-Mu adalah menggenapkan hukum Taurat yang tidak mungkin dilakukan, digenapi oleh seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan, karena kematian-Mu di kayu salib menggantikan hukuman kami. Dan terima kasih Tuhan, karena kematian-Mu di kayu salib menjamin bahwa kami akan memperoleh keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan melaksanakan perjamuan kudus, mengingat kembali bahwa Engkau sudah mati bagi kami.
Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap kami semuanya, sehingga kami boleh semakin mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan mengikuti perjamuan kudus. Bagi sidang jemaat yang telah menerima baptisan, silakan untuk bangkit berdiri, mempersiapkan diri. Dan bagi petugas meja perjamuan, silakan untuk melayani akan perjamuan kudus ini. Kita buka pujian 226 sambil roti dan anggur dibagikan pada setiap kita. Kita nyanyikan pujian nomor 226. Roti hidup jiwa, 1, 2, 3. Roti hidup jiwa, ya Tuhanku, bagikanlah kepada murid-Mu seberang kitab kudus, ku cari, ku rindu padamu kala hidup. Yang kedua, Yesus roti hidup, bakal diri, pecahkan tubuhnya lambang roti. Di meja perjamuan kenang Dia mati, syukur puji Tuhan ku hampirlah. Ketiga, darahnya tercurah untuk kita, cawan mengingatkan selamanya. Di meja perjamuan kenang Dia mati, syukur puji Tuhan ku hampirlah. Mari kita masuk dalam suasana doa. Kita periksa hati, pikiran kita. Kita mengakui akan segala dosa, kesalahan, kegagalan kita di hadapan Tuhan. Kita mohon pengampunan daripadanya, sehingga kita boleh dilayakkan ambil bagian di dalam perjamuan ini. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu jika di tengah-tengah ibadah pagi hari ini Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk mengikuti perjamuan kudus, mengingat kembali kematian-Mu di kayu salib bagi setiap kami. Tuhan, sebelum kami mengecap roti dan anggur ini, Engkau melihat akan keberadaan kami. Seringkali dalam kehidupan kami,
kami mendukakan hati Tuhan dan menyakiti hati sesama kami, baik melalui pikiran kami, perkataan dan perbuatan kami. Oleh sebab itu mohon kiranya Tuhan Kau mengampuni kami dan menolong kami supaya kami dapat hidup seturut dengan firman Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan mengenang Kristus yang mati bagi kita, kita sambut roti ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Dengan mengenang Kristus yang mati bagi kita, kita sambut anggur ini. Kembali kami datang padamu Tuhan, mengucap syukur Engkau telah memberi kesempatan bagi kami, sehingga melalui perjamuan ini kami boleh mengingat kembali, mengenang kembali kasih-Mu yang terbesar yang Kau curahkan dalam kehidupan kami melalui kematian Kristus di kayu salib bagi setiap kami semuanya, sehingga memberi jaminan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Bapa. Kiranya kami dapat hidup untuk memuliakan Tuhan. Kiranya kami dapat semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sidang jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Cawan akan dikembalikan kepada petugas meja perjamuan sambil kita lanjutkan pujian kita bait yang kedua dan yang ketiga. Pujian nomor 226, bait yang kedua dan yang ketiga. Yesus roti hidup bekal diri, pecahkan tubuhnya lambang roti. Di meja perjamuan kenang Dia mati, syukur puji Tuhanku hampirlah. Bait yang ketiga. Darahnya tercurah untuk kita, cawan mengingatkan selamanya. Di meja perjamuan kenang Dia mati, syukur puji Tuhanku hampirlah. Waktu dan tempat saya persilakan kepada pemimpin pujian. Mari jemaat kita bersama-sama melanjutkan akan ibadah pada pagi hari ini. Kita memberikan yang terbaik untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Sementara itu mari kita menaikkan puji-pujian kita kembali. Pujian nomor 230. Puji-pujian nomor 230. Nyawaku diberikan.
Selanjutnya jemaat kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Bapak MH Gultom akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kita berdoa untuk penginjilan yang dilakukan di seluruh dunia, bahkan yang ada di Indonesia dan di tempat kita. Kita berdoa untuk seluruh jemaat sekalian, juga majelis dan seluruh aktivis gereja, termasuk juga gembala sidang. Berdoa untuk jemaat-jemaat yang kurang sehat, biarlah Allah boleh berkenan memberikan kesehatan bagi mereka. Baik saudara kita Aliong, untuk Bapak Andreas Rudian, Bapak Aliong Effendi. Kita juga berdoa untuk Bapak Sujan, kita berdoa untuk Ibu Mujiati, kita berdoa untuk Bapak Vanuel. Kiranya Allah boleh menjamah mereka. Kita bersyukur juga di mana saudara kita Esther sudah lulus di dalam sidang skripsinya. Pada Bapak MH Gultom dipersilakan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang mengucapkan syukur dan puji kami kehadirat Kudus Tuhan atas pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami sepanjang hari yang telah kami lalui. Di pagi hari ini kami datang kembali mempermuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati akan ibadah yang telah kami lakukan, ujian yang kami naikkan, bahkan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak di surga, kami mau berdoa untuk bangsa negara kami ini yang saat ini masih dilanda pandemi virus corona yang semakin hari semakin meningkat di daerah Jakarta dan lainnya. Biarlah Tuhan senantiasa memulihkan bangsa ini Tuhan. Kiranya Kau nyahkan virus ini dari muka bumi Indonesia ini agar seluruh perekonomian kenormalan kembali berjalan dengan baik, bahkan anak-anak-Mu boleh penuh bersukacita mempermuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk penginjilan yang ada di dunia, khususnya di Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati saudara kami yang meneburkan kebenaran firman Tuhan di setiap dimanapun mereka berada, mungkin ada di dalam pelosok-pelosok bahkan di ibu kota. Mari Tuhan Kau cukupkan kebutuhan hidup mereka agar Injil-Mu senantiasa boleh diberitakan. Dan berdoa untuk gembala sidang, majelis aktivis gereja, bahkan jemaat yang ada, Tuhan memberkati kami semua. Berkati akan setiap aktivitas gereja kami, yang dari mulai ibadah umum sampai tim kunjungan besok, ibadah yang lain-lainnya kami serahkan semuanya ke pengasihan Tuhan. Biar Tuhan senantiasa menolong setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami berdoa untuk saudara seiman kami yang tidak kurang sehat, antaranya Aliong Pustanto, Pak Aliong Effendi, Pak Aliong Rudian, Ibu Mujiati, Pak Sujan, Bapak Vanuel. Kami serahkan semua kesehatan mereka ke tangan pengasihan. Mungkin di antara mereka ada tahap pemulihan. Mari Tuhan Kau sembuhkan, Kau pulihkan mereka kembali agar senantiasa mereka boleh bersukacita memuliakan Tuhan dan bersama-sama kami datang ke gereja ini. Terima kasih Bapak di surga, kami berdoa juga untuk perkembangan TK Makedonia yang saat ini masih ditutup, belum dapat dilakukan pengajaran langsung di sekolah dikarenakan virus ini. Mari Tuhan kembali kami mohon kehadirat-Mu memulihkan akan keadaannya ini. Terima kasih Bapa di surga, ini adalah syukur kami ya dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bapak MH Gultom. Selanjutnya jemaat kita akan mendengarkan beberapa warta gereja. Yang pertama yang akan melakukan pembesukan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus, yaitu saya sendiri bersama dengan Ibu Situmorang dan Ibu Susana. Kemudian yang berikutnya ibadah kaum wanita pada tanggal 7 Agustus 2020, firman Tuhan oleh saya sendiri yang akan memimpin puji-pujian Ibu Tiniwati Tandiono dan akan mengedarkan atau membawakan tong kolektor Ibu Lili. Berikutnya ibadah remaja pemuda Sabtu tanggal 8 Agustus 2020, firman Tuhan akan dilayani oleh Saudara Iwan, liturgi oleh Saudari Fidela, kolektor oleh Saudara Oscar, dan musik oleh Saudara Rafael Gultom. Kebaktian Minggu tanggal 9 Agustus 2020, firman Tuhan oleh Pendeta Pham Heng Jan, liturgi oleh yang pagi hari oleh Bapak Ajung dan pada siang harinya oleh Bapak Abio, kolektor Ibu Sari Jane, doa syafaat
oleh Dr. Edi Sinoraya dan musik oleh Bapak Pendeta Pham Heng Chan. Kemudian yang berikutnya mulai hari ini tim sekolah minggu mengadakan siaran melalui Facebook yang sudah diunggah dan akan diupload sebentar lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian boleh melihat di dalam channel Sekolah Minggu GKRI Makedonia Bodok. Jadi mulai minggu ini anak-anak boleh tetap ikut sekolah minggu dengan cara melihat siaran yang dilaksanakan oleh guru-guru sekolah minggu. Nah, sebagai gembala sidang kami mewakili terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan, khususnya mengajar sekolah minggu dengan cara daring atau online. Ya, terima kasih untuk itu. Dan berikutnya panitia pembangunan gereja juga sudah menyediakan amplop khusus pembangunan gereja. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang ingin ikut ambil bagian di dalam pembangunan gereja, silakan mengambil amplop yang ada di depan. Berikutnya yaitu warta keuangan